Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita hormati penyanangipun para kiai, para sepuh dan sepuh, para guru, para asatidz dan para sahabat sedaya, dan para ibu-ibu calon muslimat. Untuk efektif waktu mungkin saya langsung tidak menyebutkan nama para kiai, para kader-kader penggerak NU maupun para sahabat. Jadi saya ngomong buat kader NU saja sama para sahabat. Untuk para kiai nggak usah. Iya, ngomongin ke kiai malu sendiri. Para kader NU dan para sahabat, ketika kita bicara NU, kita harus bicara tentang akar NU itu sendiri. Karena NU bukan organisasi yang ada simsalabim. NU itu ada di tanah Nusantara, sehingga kita harus tahu dulu latar belakang Nusantara itu sendiri. Karena setiap organisasi itu akan terpengaruhi daripada kondisi, daripada di mana ia itu berdiri. Nusantara ini adalah sebuah wilayah yang memang peradabannya itu sudah maju ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi ketika masa Rasulullah dilahirkan di abad 5-6 itu, ketika bangsa Arab yang disebut jahiliyah, waktu itu bangsa Arab disebut jahiliyah. Kenapa? Karena memang peradaban bangsa Arab itu sangat rusak. Tidak ada yang menghormati perempuan. Dulu ketika Nabi belum lahir, perempuan ini kayak barang. Kalau suaminya meninggal, itu perempuan jadi barang waris, sehingga bisa diwariskan ke anak, bisa diwariskan ke iparnya. Dulu kalau ada anak perempuan, kalau ada keluarga yang melahirkan perempuan, itu langsung dikubur karena malu punya anak perempuan itu. Tetapi bangsa Nusantara pada waktu itu sudah mengukur peradaban yang sudah maju. Bagaimana dengan Nusantara dengan kerajaan-kerajaannya? Makanya ketika Rasulullah lahir, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu, turunnya Al-Quran. Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu tidak bicara tentang hanya bicara langit, tetapi bicara tentang kebumian. Karena dari 30 juz Quran itu hampir 95% bicara tentang sosial kemasyarakatan. Yang 5%-nya bicara tentang ubudiyah dan bicara tentang akidah. Berarti Allah menurunkan Quran itu bukan untuk bagaimana kita sebagai manusia langit, tetapi membumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bicara tentang bagaimana tata surya ini berputar di manzilannya, berarti itu sudah ada contohnya. Memang pada hakikatnya bumi ini dengan para tata suryanya berputar di manzilan. Ketika Quran bicara bahwa ada api atau pertemuan antara air yang asin dengan air yang tawar, itu pun faktanya ada. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan beragama, tetapi hanya untuk lita'arafu,
Kemudian contohnya yang mana? Karena tidak mungkin Allah menurunkan sebuah ayat itu hanya hayalan, tapi ada contohnya. Dan ketika ayat itu keluar, ayat itu diwahyukan, di bangsa Arab itu sedang terjadi perpecahan. Tidak ada persatuan di antara kaum, tidak ada persatuan di antara manusia, tidak ada peradaban, tidak ada penghormatan terhadap manusia. Tetapi ketika ayat itu turun, peradaban Nusantara itu sudah maju. Di Nusantara banyak bangsa-bangsa, Nusantara banyak suku-suku, di Nusantara banyak agama. Apakah ayat tentang itu sedang membicarakan Nusantara? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi inilah yang harus kita pahami. Ketika NU lahir itu adalah ketika bumi Nusantara sudah punya peradaban yang maju. Dan lahirnya NU itu dipengaruhi oleh kondisi, baik itu proses peradaban yang ada di dunia dan juga yang ada di Nusantara. Ketika itu di tahun 1922, ketika kekhalifahan di Turki mulai ada pergoncangan, 1924, kemudian itu tambah dihapuskan oleh Kemal Atatürk, dibubarkan dengan kekhalifahan, sehingga tidak ada kepemimpinan yang tunggal. Kemudian terpecahlah bangsa Arab menjadi beberapa negara, dan Turki yang tadinya kekhalifahan menjadi negara liberal sampai sekarang, yang memisahkan antara agama dengan negara. Nah, Basim Asy'ari ini melihat kondisi seperti ini, dan pergerakan yang bawa Hizbullah tahun 1912 sudah kiai-kiai pondok pesantren mengadakan tasdirul afkar, bikin diskusi-diskusi kecil, kemudian membuat Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi, kemudian Nahdlatul Wathon, sehingga kemudian keluarlah Hubbul Wathon minal iman. Ini kenapa? Karena untuk menjaga bagaimana bangsa Nusantara yang memang dari zaman leluhurnya itu sudah punya peradaban. Leluhur kita itu dari dulu sudah punya agama. Kalau orang Belanda itu nyebutnya bahwa leluhur kita menganut aliran animisme dinaisme. Tetapi para orang tua kita, leluhur kita, kaluhur kita. Tapi kadang-kadang orang NU kalau ngomong kaluhur itu kayaknya aneh banget, dianggapnya mistik, politik, kita. Ini kita sedang bicara tentang orang tua kita, leluhur kita. Itu sudah menganut ajaran kapitayan, ajaran yang mempercayai ada kekuatan tunggal yang nol, yang adanya tidak ada, tapi tidak adanya pun itu ada. Itu sudah mengakui, dan itu tidak terpengaruh dengan agama-agama besar yang masuk ke Indonesia, yang ke Nusantara, karena Indonesia belum ada pada waktu itu. Dan dataran Nusantara waktu itu disebut adalah benua Sundaland. Bukan karena saya orang Sunda, tidak. Nusantara itu disebut dulu itu benua Sundaland. Makanya kalau yang punya global itu ada garis Sundaland. Karena memang semuanya itu disebut Sundaland, benua Sunda. Dan itu tidak terbatas. Terus kemudian masuknya Hindu Buddha, ada pengkastaan Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Ini semakin peradaban yang sudah punya peradaban kemudian rusak dengan adanya pengkastaan.
orang Sudra, Waisa dan Kesatria tidak boleh bicara agama. Yang boleh bicara agama adalah orang yang kastanya Brahmana. Makanya ketika Islam masuk ke Indonesia, yang diperkirakan sudah masuk di abad ke-7, tapi ini masih person, belum masif penyebaran Islamnya, tapi Islam sudah masuk. Kalau itu diperkirakan oleh sejarawan di abad ke-7, berarti itu di masa Rasulullah, atau paling tidak di masa para sahabat, Islam sudah masuk ke Nusantara. Dan di abad ke-13 lah baru penyebaran Islam itu masif dengan yang disebut dengan datangnya para wali songo itu. Dan NU terpengaruh oleh Islam yang masuk ke Nusantara. Karena Islam yang masuk ke Nusantara adalah kebetulan dibawa oleh ulama-ulama thariqah. Ulama-ulama thariqah, sehingga jalurnya itu tidak jalur peperangan, tapi jalurnya jalur pendekatan zaul, menghidupkan rasa, ngaji rasul. Sehingga tidak pernah ada sejarahnya Islam yang ada di Nusantara ini masuk dengan mengalirkan darah. Tidak. Dan para leluhur kita dahulu itu mesti semuanya adalah belajar kepada para wali-wali Allah. Karena pendidikan yang ada di Nusantara pada waktu itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh para wali Allah yang disebut dengan pondok pesantren atau padepokan. Itu mesti. Artinya apa? Kakek nenek kita itu dulu adalah santrinya para kiai. Kakek nenek kita adalah santrinya para waliullah. Sehingga jangan heran kalau di Indonesia ini masih pas kalau orangnya sekarang ini cucunya aktif di masyarakat, ada dua kemungkinan. Satu, dia keturunan raja-raja yang ada di Nusantara, atau dia keturunan daripada wali-wali Allah, atau paling tidak kakek nenek kita dahulu adalah menjadi santrinya para wali Allah atau menjadi abdi daripada kerajaan-kerajaan. Makanya kita anak cucunya ini mau gerak. Sekarang malam-malam ngapain Bu? Di sini enak tidur dah, apalagi suasananya kayak gini. Tetapi kenapa kita digerakkan? Karena kita kena imbas doanya para guru-guru kita, imbas dari doa guru-guru kita. Makanya kalau ada orang sekarang kok nggak mau masuk ke NU, berarti sama saja dia tidak melanjutkan perjuangan kakek nenek. Karena dulu nggak ada namanya TKIP pendidikan, ada SMK hijau muda lagi nggak ada. Apalagi tahu nggak ada. Pasti model pendidikannya adalah pondok pesantren. Dan orang Nusantara yang terdidik pada waktu itu pasti alumni pondok pesantren. Makanya para pendiri bangsa kita itu tidak hanya bicara nasionalisme. Soekarno disebut nasionalisme, tapi dia tetap religius. Sebaliknya, yang para kiai-kiai yang disebut adalah sebagai kaum religius, tapi punya rasa nasionalisme. Makanya NU itu disebut Jam'iyah Diniyah wal Ijtimaiyah. NU itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Sehingga ketika ada orang NU tidak hanya bicara tentang agama, tapi dia harus bicara tentang masyarakat. Atau sebaliknya, tidak hanya bicara tentang bagaimana masyarakat atau bangsa atau negara ini baik, tetapi dia pun harus bicarakan tentang
ada. Disinilah, makanya yang tadi yang disampaikan, saya senang itu tadi Ustaz Nasori menyampaikan tadi, ngasih contoh konkret. Dan saya minggu kemarin kan ngomong gitu, ngapain ada maulidan habis ratusan juta, sedangkan ustaz-ustaz yang ada kita hanya pernah perhatiin. Yang hampir sama Ustaz, beda teks. Kita kadang selalu bicara dunianya, NU itu baru selesai di dunianya, tapi istimewaiyahnya kita lalai. Kita nggak pernah tahu nih jamaah masjid ini terus yang nggak jamaah itu kena sebabnya apa? Yang jadi korban bank emok siapa? Ibu-ibu muslimah itu. Makanya, iya kan? Yang kena bank emok itu adalah ibu-ibu pengajian. Yang setiap Rabu saya berjanji. Gitu. Kenapa kita tidak pernah memberikan solusi? Karena kita tidak pernah bicara tentang istimewa. Iya, kita bicaranya dunia. Urusan kunut, urusan tahlilan. Dan itu yang tadi disampaikan Ustaz Nasori pernah saya lakukan ketika di Kalimantan. Saya ketika di Kalimantan itu, saya datang ke Rani NU, bikin acara, mengundang siapa, kiai dari mana, dari Jawa, silakan, sediakan tempat, kiainya, logistiknya, sound systemnya, kita yang nanggung. Dan itu memang dasar. Ekonominya, siapa yang mau usaha, kita carikan modal dan temukan dengan pengusaha. Walaupun usahanya itu non muslim, kita yang transaksi dengan pengusaha. Padahal NU itu ketika berdiri itu tasbihul afkar, kodok di pemikirannya, kemudian bikin Nahdlatul Tujar, ekonominya yang digerakkan. Nah kita kan kaget, masih belum, bukan kaget, masih belum. Tapi ini menjadi awalan yang baik di ranting, kalau salah saya, ranting NU Desa Karangharja, Puri Mutiara Indah. Ini menjadi model baru ini, tapi ini menjadi bagus. Lailatul Istimewa di tempat lain kan bapak-bapak doang dengan banomnya. Di sini ada ibu-ibunya. Ini menjadi connect. Tapi ke depan harus bicara istimewaiyahnya, harus dibicarakan. Karena NU bukan bicara tentang dunia saja, tapi bicara tentang sosial kemasyarakatan. Kembali kepada sejarah hidupnya NU. Mbah Hasyim Asy'ari kemudian melihat kondisi seperti itu, akhirnya beristikharah. Ketika istikharah, yang dapat sinyal istikharahnya bukan Mbah Hasyim Asy'ari. Tanda. Kode ini, kode. Itu aja bosnya. Memang yang dipojokan Ustaz Erwan udah pesen aja. Udah ngancem baik. Iya. Karena memang Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, belum. Pesan Titi ini lagunya nih. Baca WA saya begitu Titi ini. Tapi bukan sabotase kan ya? Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU dengan para kiai-kiai itu tidak dari hasil makan kacang, kopi dan rokok kemudian ayo kita bikin NU yuk sekarang. Enggak. Ketika ada permintaan daripada Mbah Basbullah, ada melihat kondisi pada waktu itu banyak gerakan pembaharuan Islam yang meninggalkan daripada kitab-kitab tabarok.
Kenapa? Dipengaruhi oleh pergerakan keislaman yang ada di luar. Ada rasa ridho yang bikin ikhwanul muslimin ini terpengaruh bangsa Indonesia. Kemudian lahirlah saudara tua kita 1912, berdirinya saudara kita lebih dahulu. Kemudian adanya tentang di Mekah yang menghilangkan situs Islam, sejarah-sejarah Nabi, dan yang fatalnya kemudian yang akan membongkar makam Rasulullah. Kemudian para kiai-kiai pondok pesantren mengirimkan komite Hijaz untuk bagaimana makam Rasulullah tidak dibongkar. Melihat kondisi seperti ini, kemudian bahwa meminta kepada gurunya yaitu Basyam Asy'ari untuk membentuk sebuah organisasi. Basyam Asy'ari tidak mengiyakan langsung, tapi istikharah. Cuma jawaban istikharahnya yang nangkep adalah guru beliau yaitu Mbah Yai Khalil Bangkalan Bangka. Kemudian mengamanatkan kepada Kiai Ashar untuk memberi sinyal-sinyal persetujuan beliau kepada Mbah Asy'ari. Itu pun ketika sudah diberi sinyal oleh gurunya Mbah Asy'ari untuk istikharah. Nah, ketika sudah yakin, barulah beliau dengan para sahabat-sahabat plus murid yaitu Mbah Wabafullah, Mbah Bisri Samsuri dan para kiai-kiai se-Jawa dan Madura itu mendirikan Nahdlatul Ulama. Makanya kata guru saya, NU itu adalah dibuat melalui kabel langit yang ada di bumi. Karena NU berdiri dari hasil istikharah para kiai. Namanya istikharah, yang memberi jawaban siapa? Ketua RT. Belum ada waktu. Kalau kita istikharah, berarti kita memintanya kepada Allah. Berarti jawaban dari istikharah itu adalah jawaban dari langit. Sehingga NU itu sebetulnya saya paling tidak setuju kalau NU itu disebut organisasi tradisional. NU itu organisasi yang sangat modern. Kenapa? Karena sampai sekarang hanya satu-satunya organisasi yang sudah melewati 1 abad yang masih ada. Strukturnya jelas, visi-misinya jelas, aturannya jelas, dan sampai logonya saja itu tidak ada yang bisa seperti Nahdlatul Ulama. Walaupun dibentuk dan dibuat di zaman itu 1926, sampai sekarang pun tidak kelihatan jadul di logo NU. Kenapa? Karena logo pakai Photoshop terus bikin, udah hasil istikharah semua. Makanya NU ini adalah organisasi yang keramat, organisasi yang diwariskan kepada kita dari para orang tua kita, dari para wali-wali Allah. Karena pendiri NU itu ada sekaligus pendiri bangsa ini. Makanya kewajiban kita adalah menjaga NU. Ketika kita mau menjaga NU, berarti menjaga bangsa ini, menjaga negara ini. Ada kan orang kan gampang, ngapain kita ber-NU-NU-an? Udah pokoknya Islam aja. Gara-gara NU, gara-gara ada Muhammadiyah, gara-gara ini dipecah kan? Bukan. Lihat negara yang tidak ada NU-nya, jadi apa sekarang? Islam semuanya, tetapi tidak punya kekuatan, hancur semuanya Timur Tengah. Sampai sekarang saudara kita Palestina pada dikelilingi oleh saudara-saudara Arabnya, bangsa Arabnya, Arab Saudi yang kita anggap sebagai tulen Arabnya.
Apakah membantu Palestina? Tidak. Coba kalau Palestinanya dekat gitu, ada sebelah sononya Cikarang, Banter berangkat ini. Cuma kena jauh aja. Banter itu berani mati, tapi nggak berani lapar. Iya, Banser itu. Ayo dah. Makanya Banser kalau lagi ada huru hara itu paling senang. Iya, Banser sama Pagar Musa yang pokoknya kalau ada keributan senang. Soalnya nggak bisa ngekasih nyali. Ya kayak tadi, ijazahkan baik, ngamali baik, gak ada musuhnya. Makanya kalau ada rame-rame senang. Nah, makanya hayo sekarang nih, kita ini yang menjadi cucu-cucu dari kakek nenek kita, berilah senyum yang terbaik kepada kakek nenek kita di alam barzakh sana. Dengan cara apa? Kita merawat warisan kakek nenek moyang kita. NU ini adalah warisan kakek nenek moyang kita. NU ini adalah warisan para wali-wali yang ada di Nusantara. NU ini adalah yang akan kita wariskan buat anak-anak kita. Kita sekarang aman karena masih ada NU. Tapi kalau NU-nya nggak ada, bagaimana anak cucu kita bisa menjaga keislamannya, bagaimana menjaga akidahnya, bagaimana menjaga bangsanya, bagaimana mereka bisa menjaga negaranya. Kalau kita ingin anak cucu kita baik, anak cucu kita masih terjaga, ayo kita menjaga NU dengan cara kita tetap sami'na wa ata'na kepada guru-guru kita, para kiai, para sahabat, para kader-kader yang jadi pengurus NU. Kalau ada warga Nahdliyin jadi pengurus NU, berarti khidmatnya harus ditambah. Tapi kalau ada warga Nahdliyin yang tidak menjadi pengurus struktur NU, khidmatnya jangan dikurangi. Jangan terus tadinya pengurus kemudian ada reshuffle, nggak jadi pengurus terus nggak muncul, karena kecewa. Jangan. Jadi kalau dijadikan pengurus, khidmatnya harus ditambah. Tapi kalau tidak jadi pengurus, khidmatnya tidak boleh berkurang, harus tetap. Ada yang senyum-senyum aja boleh menyatakan. Iya, sampai kapanpun kita harus tetap ber-NU, karena dengan kita ber-NU berarti menjaga bangsa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.